Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu dan bersama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 20 September 2021. Untuk itu, mari berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau terus memberkati kami, melindungi kami dalam peristirahatan kami sepanjang semalam lamanya. Hari ini pagi yang indah, sebelum kami mengawali aktivitas kami ingin disegarkan oleh firman kebenaran-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan, mampukan kami, layakan kami, agar firman-Mu yang kami baca pada pagi yang indah ini dapat menjadi pedoman hidup kami hari ini dan seterusnya. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca merenungkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus itu yang menjadi Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu akan memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita bacakan, yang dikatakan berbahagia kita yang membaca dan merenungkan serta memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan hari esok. Hari esok merupakan misteri bagi kita manusia. Keterbatasan kita sebagai manusia yaitu tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam diri kita ke depannya. Ketika kita melihat bacaan kita, Yakobus menasehati kedua belas suku di perantauan bahwa hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hal ini membuktikan bahwa kita manusia bersifat fana. Kefanaan kita sebagai manusia
terkadang membuat kita khawatir tentang hidup ini dan tentang hari esok, apa yang akan terjadi. Karena kita memiliki keterbatasan dan hidup kita hanya sementara atau bersifat fana, maka kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita jangan khawatir tentang hari esok, karena jika Allah sudah menghendaki kita untuk melakukan kegiatan kita atau aktivitas kita, maka hal itu akan terjadi. Yakobus juga menegur ke-12 suku di perantauan yang telah memegahkan diri dan sifat congkak mereka. Hal ini juga menjadi teguran untuk kita. Apakah rencana kita, kegiatan kita hari ini atau esok hari sudah memuliakan atau akan memuliakan Allah? Dan apakah kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Ataukah sebaliknya? Hal ini menjadi perenungan besar bagi kita semua. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, jika kita sudah berdoa dan melakukan kehendak-Nya, maka kita jangan khawatir tentang hari esok, apa yang akan terjadi. Kita pertaruhkan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Kristus, Sang Pemilik hidup ini. Kristus sudah menebus kita, menjaminkan keselamatan yang penuh kepada kita yang percaya kepadanya. Kristus juga memegang kendali hidup ini. Untuk itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari menjalani hidup ini dengan tidak khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan apa yang kita lakukan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk terus memberlakukan firman ini dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Allah. Kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tak mampu membalas kebaikan-Mu dalam hidup ini. Kami telah membaca merenungkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak khawatir tentang hari esok. Juga kami menyadari bahwa kami manusia sama seperti uap air yang hidup hanya sementara. Tetapi karena jaminan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, kami bersuka cita. Untuk itu terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Allah. Juga pada pagi yang indah ini, kami membawa jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit penyakit. Kami percaya Engkau berdaulat atas hidup mereka.
memberkati setiap obat-obatan yang ia konsumsi, setiap perawatan-perawatan dari para medis, dari keluarga. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan, sehingga dari hari ke hari proses-proses pemulihan dapat ia rasakan dan terus memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kedukaan. Hiburkan dia ya Tuhan. Berperkaralah dalam hidupnya, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah juru selamat kami yang sanggup mengubahkan duka cita menjadi sebuah sukacita. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapak dan Ibu, baik selaku anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi. Tuhan berkati mereka semua dalam pekerjaan, tanggung jawab, pendidikan, bangku kuliah. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari Tuhan yang dianugerahkan kepadanya. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua dalam segala keterbatasannya. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang miskin, mengalami kelaparan, bencana alam, penderitaan. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka, memakai orang-orang yang ada di sekitar mereka, bahkan memakai kami semua untuk menjadi saluran berkat untuk mereka semua, sehingga kasih Tuhan nyata dalam hidupnya. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati. Tuhan berkati segala pemerintah, segala usaha pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona ini. Beri hikmat, kekuatan, kesehatan, terlebih khusus untuk daerah kami ini, Tanah Toraja, Toraja Utara. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan segala bentuk usaha pemerintah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau melihat segala usahanya ya Tuhan, memberkati sehingga membuahkan hasil yang baik, dan itu semua hanya demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya, tenaga kesehatan. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk keesaan gereja di manapun, dalam menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Tuhan, satukan kami agar kami terus memberitakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Allah. Sebelum kami melanjutkannya, kami mohon hikmat daripada-Mu menaungi kami, agar kami tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti dan hari esok. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.